Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Marcelino Ferdinand mencuri perhatian setelah mencetak 2 gol yang mengantarkan kemenangan bagi skuad Garuda. Ketika ditanya soal selebrasinya yang sempat menjadi perbincangan, Marcelino menjelaskan bahwa aksinya itu tidak memiliki maksud tertentu. Pemain kelahiran 2004 ini menegaskan bahwa selebrasi serupa sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah saat ia mencetak gol ke gawang Yordania di Piala Asia U23. Marcelino menyebut selebrasi tersebut hanyalah bentuk ekspresi spontan untuk merayakan kebahagiaannya di lapangan. 2 gol yang dicetaknya dalam pertandingan tersebut sempat dianggap sebagai cara untuk membungkam kritik. Sebagai mantan pemain KMS KD Inze, Marcelino memang kerap menjadi sasaran kritik dari pecinta sepak bola Indonesia. Namun ia memilih untuk tidak memedulikan komentar negatif dan tetap fokus memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Dalam wawancara usai pertandingan, Marcelino juga menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang terus mendukung perjuangan skuad Garuda. Menurutnya dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Marcelino untuk membuktikan kualitasnya di tengah tekanan besar. Ia menunjukkan performa yang luar biasa, membungkam kritik dengan tindakan di lapangan. Baginya hasil ini adalah bukti kerja keras yang ia dedikasikan untuk timnas Indonesia. Marcelino berharap dapat terus menjaga konsistensi dan membantu tim mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dengan semangat pantang menyerah dan dukungan penuh dari supporter, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan menjadi wakil ASEAN yang meraih poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Prestasi ini mengungguli catatan negara-negara ASEAN lainnya yang pernah tampil di babak ini sebelumnya. Sebagai informasi, hanya ada 2 negara ASEAN lain yang pernah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand berpartisipasi pada edisi 2018, namun hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 10 pertandingan. Raihan tersebut membuat Thailand finish di dasar klasemen grup. Sementara itu, Vietnam tampil lebih baik saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Meski sama-sama menempati posisi terbawah klasemen grup, Vietnam berhasil meraih 4 poin dari 10 pertandingan. Catatan ini menjadikan mereka wakil ASEAN dengan raihan poin tertinggi di babak ini, sebelum akhirnya dipecahkan oleh Indonesia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tampil luar biasa. Hingga pertandingan ke-6, skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin, melampaui catatan Vietnam dan Thailand dengan jumlah laga yang lebih sedikit. Raihan ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai tim ASEAN paling sukses di babak ini. Capaian 6 poin dalam 6 laga ini menunjukkan peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia di level Asia. Performa ini juga menegaskan ambisi Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim kuat di zona Asia. Dengan sisa pertandingan yang masih ada, peluang Indonesia untuk menambah koleksi poin terbuka lebar. Timnas Indonesia kini diharapkan dapat melanjutkan tren positif ini dan mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Timnas Indonesia mencatatkan pergerakan signifikan dalam peringkat FIFA setelah menjalani rangkaian laga internasional di bulan November. Sebelum pertandingan bulan ini, Indonesia berada di peringkat ke-130 dunia dengan raihan poin 1118. Namun kekalahan dari Jepang sempat menurunkan posisi Indonesia. Kekalahan tersebut membuat skuad asuhan Sintayong kehilangan 2 poin FIFA, sehingga peringkat Indonesia turun 2 tingkat ke posisi 132 dengan 1115 poin. Keadaan berbalik setelah Indonesia berhasil mencetak kemenangan penting melawan Arab Saudi. Kemenangan tersebut memberikan tambahan 19 poin FIFA, sehingga total poin Indonesia kini menjadi 1135. Raihan ini membawa timnas Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 132 ke peringkat 127 dunia. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia, tidak hanya karena tambahan poin tetapi juga sebagai bukti peningkatan kualitas permainan. Hal ini sekaligus memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA setelah sempat turun akibat hasil sebelumnya. Pergerakan ke peringkat 127 dunia menunjukkan progres signifikan dari kerja keras tim dan pelatih Sintayong.
Dengan performa yang semakin solid, timnas Indonesia diharapkan mampu mempertahankan tren positif dan terus memperbaiki peringkat FIFA di masa mendatang. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to say don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan strategi kunci di balik kemenangan timnya atas Arab Saudi. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia menyebut bahwa perubahan formasi menjadi faktor utama menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Keputusan taktis ini menjadi bukti kejelian Sintayong dalam membaca situasi di lapangan dan merespons dengan langkah yang tepat. Pada laga tersebut, Sintayong mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Formasi baru ini dirancang untuk mengatasi strategi high pressing yang diterapkan Arab Saudi. Perubahan tersebut memberikan keseimbangan lebih baik di lini tengah, memungkinkan Indonesia untuk bertahan sekaligus menyerang dengan lebih efektif. Selain formasi, Sintayong memuji peran vital 3 gelandang utama yang diturunkannya. Tom Hai, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand dinilai menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kehadiran mereka di lini tengah menjaga stabilitas permainan sekaligus mendukung transisi serangan yang cepat dan terorganisir. Sintayong menegaskan bahwa kesuksesan tim tidak hanya berkat Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol. Menurutnya seluruh gelandang berkontribusi besar dengan mengikuti instruksi pelatih secara disiplin. Kombinasi kerja keras dan koordinasi yang baik dari lini tengah menjadi kunci keberhasilan Indonesia mengendalikan permainan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memberikan apresiasi khusus kepada Marcelino, Tom Hai dan Ivar Jenner. Mereka dianggap mampu menjaga tempo permainan dan meredam tekanan tinggi yang terus diberikan oleh Arab Saudi. Peran kolektif ini tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi landasan utama untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan untuk timnas Indonesia meskipun berhasil mengalahkan Arab Saudi. Menurut Erick, evaluasi sangat penting untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi sisa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada Maret 2025 mendatang. Evaluasi yang direncanakan tidak hanya akan mencakup penilaian terhadap para pemain, tetapi juga terhadap kinerja pelatih kepala Sintayong. Langkah ini dianggap strategis untuk terus meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional. Erick menegaskan bahwa tim perlu melakukan pembenahan agar mampu bersaing secara lebih kompetitif dengan tim-tim kuat di Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin. Meskipun hasil tersebut cukup memuaskan, posisi ini belum cukup untuk mengamankan tiket otomatis ke babak selanjutnya. Skuad Garuda harus menghadapi persaingan ketat di grup yang menuntut konsistensi dan kerja keras dalam pertandingan berikutnya. Erick menyatakan bahwa kegagalan menembus 2 besar klasemen akhir grup C menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini. Ia menilai penting bagi tim untuk segera memperbaiki kekurangan dan mempersiapkan strategi yang lebih matang. Tim memiliki peluang besar untuk bangkit jika fokus dalam menjalani sisa laga yang penuh tantangan. Sebagai bagian dari evaluasi, Erick Thohir mengungkapkan target baru untuk 4 pertandingan tersisa di kualifikasi ini. Target tersebut adalah meraih 6 poin tambahan agar peluang untuk lolos ke babak berikutnya tetap terbuka. Ia optimis bahwa dengan kerja keras dan dukungan penuh, skuad Garuda bisa mencapai target tersebut. Ragnar Oratmangun mengungkapkan pandangannya tentang gaya melatih Sintayong jauh sebelum pelatih asal Korea Selatan itu mendapat kritik keras. Ragnar membandingkan style permainan di Eropa dan Asia, khususnya Indonesia. Menurutnya di Eropa fokus utama adalah membangun permainan dari lini belakang, sementara di Asia prioritas utama adalah fisik sebelum kemudian beralih ke aspek taktik. Meski begitu, Ragnar menambahkan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan perbedaan tersebut sehingga bukan hal yang terlalu sulit baginya. Ragnar juga menyoroti kesamaan antara gaya melatih pelatihnya di Fortuna Sittard dengan Sintayong. Menurutnya pelatih di Fortuna tidak masalah jika tim bermain dengan bola lambung selama ada cukup pemain di depan untuk memenangkan bola di zona lawan. Selain soal taktik, Ragnar menyoroti perbedaan pola komunikasi antar pemain di Belanda dan Indonesia. Menurutnya para pemain di tim Belanda lebih sering berbicara, baik di dalam maupun di luar lapangan mengenai apa yang harus dilakukan saat pertandingan.
Ragnar menyadari pentingnya komunikasi ini dan mencoba membawa kebiasaannya dari Eropa ke timnas Indonesia. Ia berusaha melakukan coaching saat bermain agar rekan-rekannya juga termotivasi untuk melakukan hal serupa. Pandangan Ragnar ini memberikan wawasan menarik tentang tantangan adaptasi gaya bermain dan melatih di lingkungan yang berbeda. Dengan pengalamannya di Eropa, Ragnar berusaha berkontribusi dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia.